Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Membunuh. Sialan, Raja Binatang Buas lainnya. Di gurun yang luas panas di udara mendistorsi penglihatan seseorang, saat cacing pasir merangkak keluar dari bawah medan pasir keemasan. Para Gu Master menempati area kecil bukit pasir, mati-matian membela diri. Ini adalah lantai 7 gedung Tru yang 88 tahun, putaran ke-89. Setiap putaran adalah area yang sama sekali baru, dipenuhi dengan segala macam tes. Raja Binatang Cacing Pasir memasuki pertempuran, menyebabkan riak terbentuk di pertahanan Gu Masters. Tunggu, hanya 45 menit lagi dan kita akan melewati babak ini. Jenderal Pedang Tunggal Pan Ping berteriak saat dia mencoba meningkatkan moral. Dia adalah Master Gu Iblis yang telah bergabung dengan suku Hei untuk menjadi tetua eksternal mereka. Dia memiliki kekuatan tempur yang hebat, tetapi babak ini difokuskan pada pertahanan. Itu mengharuskan para penantang untuk tetap berada di bukit pasir yang ditentukan selama 12 jam, menghadapi serangan cacing pasir dalam gelombang. Tidak seperti Gu Immortals, manusia memiliki kekuatan terbatas saja, jadi yang terbaik jika lebih banyak orang menantang putaran. Tapi kata-kata Pan Ping tidak banyak berpengaruh. Sekarang, ada kerugian besar bagi Gu Master, mereka semua lelah dan mencapai batas mereka. Raja Binatang Buas lainnya, bagaimana kita akan bertahan hidup? Big Beard menyeka darah dan keringat dari wajahnya saat dia berteriak. Tidak ada yang tahu nama aslinya, karena janggutnya sangat tebal, dia hanya dipanggil Big Beard. Di putaran sebelumnya, dia telah melewati putaran ke-18 lantai 6, sehingga menjadi sedikit terkenal dari latar belakangnya yang sebelumnya tidak diketahui. Dia awalnya adalah Master Gu peringkat 2, sama umumnya dengan kerikil di Istana Suci, Pakan Sejati, tetapi karena hadiah untuk menyelesaikan putaran, dia naik ke peringkat 3 alam. Berbeda ketika Master Gu menjadi peringkat 3. Peringkat 2 umum, peringkat 3 langka, mereka kebanyakan adalah orang tua. Ketika Big Beard menjadi peringkat 3, situasinya membaik, dan esensi purbanya yang berkualitas tinggi menyebabkan kekuatan pertempurannya melonjak, memungkinkannya untuk mendapatkan lebih banyak hadiah pertempuran. Tidak hanya itu, banyak suku berukuran menengah memberinya tawaran untuk bergabung, suku kecil tidak mampu memiliki tetua eksternal sementara suku besar tidak berguna untuknya. Ini adalah putaran ke-89, jika kita melewati ini, hadiahnya akan mengejutkan. Orang-orang seperti kami tidak akan mendapatkannya, tetapi hadiah untuk misi akan memungkinkan saya untuk mendapatkan 2 Gu peringkat 3. Big Beard memikirkan hal ini dan hatinya terbakar dengan keinginan, saat dia bertarung, dia melihat ke arah petinggi di puncak bukit pasir. Merekalah yang mengirimkan misi ini, mengumpulkan 1000 Master Gu untuk melewati putaran yang sulit ini. Raja Binatang Cacing Pasir bergegas ke garis pertahanan, terlibat dalam pertempuran sengit. Cahaya keemasan, hujan panah, api, segala macam serangan dilepaskan pada Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tubuh Raja Binatang itu bersinar dengan kilau kuning, saat pertahanannya meningkat dan memblokir serangan ini dengan mudah. Itu menggeram terus-menerus, saat memicu badai sambil menerobos ke wilayah rakyat. Chang Biao berdiri di gundukan, mengerutkan kening. Situasinya sedikit di luar kendali. Dia berbicara, Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya ini memiliki baju besi emas peringkat 5 Gu, jika kita membiarkannya terus mengamuk, pertahanan kita akan runtuh. Sekarang, ini adalah Raja Binatang ke-9. Menurut Cacing Gu pada segudang Raja Binatang, kekuatan pertempuran mereka berbeda. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya relatif bermasalah karena kualitas Gu pertahanan yang baik di dalamnya, tetapi tidak memiliki area serangan efek yang kuat. Dalam situasi seperti itu, biasanya ahli Gu Master akan memilih untuk memukulnya sendiri karena itulah satu-satunya cara untuk menyakitinya. Bagaimanapun, tentara melawan tentara dan jenderal melawan jenderal. Chang Biao juga memiliki niat ini. Ma Yingjie yang berdiri di sampingnya berdiri dan berbicara, kalau begitu aku akan melakukannya. Tidak ada yang keberatan.
Selama kemunculan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, semua orang bergiliran untuk menyerang, inilah yang mereka sepakati, dan sesuai perintah, giliran Ma Yingjie. Dia adalah Ma Yingjie yang terkenal memang, ketika dia secara pribadi menyerang, dia memimpin kelompok Pegasus dan dengan mudah memblokir Raja Binatang Buas cacing pasir, menstabilkan situasi. Ma Zun muda benar-benar mengesankan. Di Bukit Pasir, semua orang memuji. Saudara Chang, apa pendapatmu tentang Ma Yingjie? Pan Ping diam-diam bertanya dengan mengirimkan suaranya. Ma Yingjie pernah menjadi pemimpin suku muda suku Ma, gurunya adalah Ma Zun dan setelah suku Ma gagal, Hei Loulan memaksa mereka untuk tunduk menyebabkan suku Ma saat ini menjadi lemah, hanya menjadi suku berukuran sedang. Chang Biao tahu apa yang dikatakan Pan Ping, dia ingin merekrut Ma Yingjie untuk menjadi anggota aliansi pembunuh serigala. Aliansi Pembunuh Serigala adalah organisasi rahasia untuk berurusan dengan Fang Yuan. Setelah warisan Pan Ping direnggut oleh Fang Yuan di puncak Xingjiu, dia merasakan kebencian yang ekstrim di dalam dan ingin membalas dendam. Chang Biao memiliki dendam Chang San Yin yang membawa istrinya, itu benar-benar tidak bisa didamaikan. Fang Yuan memiliki kekuatan yang luar biasa, dia bisa bersaing dengan Hei Loulan. Meskipun Pan Ping dan Chang Biao memiliki keuntungan besar di gedung yang sejati 88 dan memperoleh banyak hadiah, keduanya berada di tahap puncak peringkat 4 sekarang, mereka memiliki peluang kecil untuk berhasil dalam berurusan dengan Fang Yuan, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak bantuan. Melihat Chang Biao tetap diam, Pan Ping melanjutkan, suku Ma kalah parah karena Chang San Yin. Guru Ma Yingjie, Ma Zun juga dibunuh olehnya, dia dan Chang San Yin juga memiliki dendam yang besar. Tapi Chang Biao menggelengkan kepalanya, mengirimkan, tidak. Ma Yingjie adalah orang yang sangat bertekad, tetapi dia juga seorang pemimpin yang hebat. Menurut pendapat saya, dia telah menempatkan semua upayanya pada sukunya sekarang, mencoba merevitalisasi suku Ma yang sekarat, dia tidak akan menentang Raja Serigala jika niatnya adalah ini. Bahkan, dia mungkin mencoba memperbaiki hubungan mereka. Raja Serigala memiliki kekuatan yang sangat besar, keuntungan terbesar kami adalah bahwa kami adalah organisasi rahasia, kami tidak dapat merekrut orang secara sembrono, jika tidak, kami akan mengekspos diri kami sendiri. Pan Ping tidak mau menyerah, dia terus mendesak, Saudara Chang, bagaimana kita sebagai orang berprestasi bisa begitu khawatir? Chang San Yin adalah, dia memiliki segudang serigala untuk membelanya, di masa depan ketika kita bertarung, kekuatan kita mungkin terkuras oleh kelompok serigala. Jangan lupakan pencapaian tinggi orang ini dalam jalur kekuatan. Ma Yingjie mengendalikan kelompok kuda, dia disebut Little Ma Zun sekarang, dia memiliki bakat untuk menjadi tuan perbudakan, kita membutuhkan ahli seperti itu untuk berurusan dengan kelompok serigala. Chang Biao menatap Pan Ping, merasa tidak bahagia. Pan Ping adalah Master Gu Iblis, dia disebut Jenderal Pedang Tunggal, dia bertindak tanpa pengekangan dan berani dan kejam. Ini adalah kebodohan dan gegabah menurut pendapat Chang Biao, dia tidak bisa mencapai apapun dalam hidup. Sebenarnya, Pan Ping juga tidak senang, dia merasa bahwa Chang Biao terlalu dibatasi, dia terlalu khawatir dan bukan pahlawan sejati. Inilah perbedaan kepribadian mereka. Chang Biao pandai bertahan, saat itu ketika berkomplot melawan Chang San Yin, dia menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Dia juga mencintai reputasinya, setelah bertahun-tahun, dia tidak berani mengakui putranya Chang Jiyu. Adapun Pan Ping, dari kontes Istana Kekaisaran ketika dia menantang pasukan dan bergegas maju dalam pertempuran, orang bisa melihat kepribadiannya. Tetapi terlepas dari perbedaan mereka, baik itu Pan Ping atau Chang Biao, mereka dapat mentolerir satu sama lain karena mereka mengerti dengan jelas bahwa Raja Serigala bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi sendirian. Pan Ping berasal dari jalan iblis, bagaimana dia bisa memahami pikiran kita karakter jalan yang benar? Dia ingin menerima Ma Yingjie. Angan-angan. Saat kita memberitahunya tentang aliansi pembunuh serigala, kita mungkin dikhianati olehnya di detik berikutnya, untuk menarik Raja Serigala. Sai, bagaimana aku bisa meyakinkannya? Chang Biao menghela nafas dalam hatinya. Tapi dia sangat jenaka, dia segera punya rencana. Dia mentransmisikan, Saudara Pan. Chang San Yin membunuh Ma Zun, tapi jangan lupa, siapa yang membunuh ayah Ma Yingjie? Pan Ping tercengang, dia linglung.
Ma Sang Feng dibunuh oleh Pan Ping selama pertempuran kacau pada akhirnya, karena itu, dia membuat pahala besar dan diberi banyak hadiah. Prestasi pertempuran saat itu menjadi kendala terbesarnya dalam membalas dendam sekarang, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Pan Ping. Tapi Pan Ping adalah orang yang keras kepala, dia berkata, memang benar bahwa saya membunuh ayahnya, tetapi itu karena pertarungan antara dua pasukan, kami berjuang untuk tuan kami masing-masing. Karena saudara Chang berpikir bahwa Ma Yingjie paling peduli dengan sukunya, saya akan mempercayai penilaian ini. Kalau begitu, jika kita menggunakan ini sebagai premis dan berasumsi bahwa Raja Serigala adalah hambatan terbesar bagi Ma Yingjie ketika dia ingin memulihkan sukunya, bukankah itu yang terbaik? Begitu dia mengatakan itu, Chang Biao tercengang kali ini. Dia menatap Pan Ping, berpikir, orang bijak mungkin memiliki momen kebodohan, sementara orang bodoh mungkin memiliki momen kecemerlangan, untuk berpikir bahwa Pan Ping ini akan memiliki bantahan yang cerdas untuk sekali ini. Segera, pikirannya bekerja dengan cepat saat dia menilai, memang, ada kemungkinan itu. Kelemahan Ma Yingjie adalah suku Ma. Tapi bagaimana kita bisa merencanakan ini sehingga Ma Yingjie akan rela bergabung dengan aliansi pembunuh serigala? Chang Biao memikirkan hal ini dan punya ide, mengingat detail kecil yang pernah dia dengar sebelumnya. Tatapannya beralih ke garis pertahanan kiri. Ada Master Gu peringkat 2 muda di sana. Dia adalah Ma Hongyun, dia awalnya adalah pelayan Ma Yingjie sebelumnya, tetapi sekarang dia adalah salah satu pembantu Ma Yingjie yang paling terpercaya. Belum lama ini, Raja Serigala memburu kelompok binatang kepala bumi dan Ma Hongyun berhasil melarikan diri dengan nyawanya, dia memperoleh keuntungan pertempuran dalam jumlah yang tidak sedikit dan menyumbangkannya ke suku Ma, menyebabkan Ma Yingjie menghadiahinya dengan 3 peninggalan tembaga hijau Gu, atas kesetiaannya. Dia bahkan mengembalikan semua cacing Gu yang disumbangkan, memungkinkan Ma Hongyun untuk menyimpannya. Keberuntungan anak ini tidak buruk. Dia berhasil pergi sebelum suku Chang dan Gu Master suku Ge memasuki medan perang, peninggalan tembaga hijau Gu juga bernilai cukup besar, setelah suku Ma menjadi lemah, moral mereka rendah dan Ma Yingjie menggunakan peninggalan tembaga hijau Gu yang tidak dapat dia gunakan untuk menunjukkan bagaimana anak buahnya dapat dihargai dengan tindakan panutan yang baik. Petik 2. Ma Hongyun memperoleh peninggalan tembaga hijau Gu yang paling dia butuhkan, mencapai peringkat 2 alam dalam satu malam, kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa aku tandingi. Chang Biao memikirkan hal ini dan menghela nafas pada misteri takdir. Dibandingkan dengan Ma Hongyun, Chang Biao memiliki titik awal yang jauh lebih tinggi, dia memiliki sejumlah besar sumber daya yang disediakan untuknya, tetapi meski begitu, Chang Biao membutuhkan waktu sekitar 10 kali lebih lama untuk naik ke peringkat 2. Bagaimanapun, peninggalan tembaga hijau Gu adalah Gu alami, mereka langka dan diproduksi di tempat acak, berkat 88 gedung yang sejati Ma Yingjie mendapatkannya sebagai hadiah. Pemuda Ma Hongyun ini telah makmur karena Chang Sanyin, sebelumnya. Chang Sanyin telah memerintahkan suku Chang dan suku Ge untuk menangkap beberapa Master Gu yang mencoba memanfaatkan situasi, apa yang akan terjadi jika saya merilis informasi ini? Chang Biao merenung. Tidak, hanya Ma Hongyun, yang merupakan Master Gu peringkat 2, akan menjadi semut di mata Chang Sanyin. Dia masih terlalu lemah, tidak ada gunanya melaporkannya. Selain itu, Ma Yingjie tidak akan berurusan dengan Chang Sanyin hanya karena Ma Hongyun yang mungil ini. Kita harus terus merencanakan dan menunggu ini. 45 menit kemudian, bukit pasir meletus menjadi sorak-sorai. Kemenangan, kemenangan. Itu tidak mudah, kami akhirnya berhasil. Saya ingin tahu apa hadiah untuk putaran ini. Banyak tatapan penasaran mendarat pada Chang Biao, Pan Ping, Ma Yingjie dan lainnya. Setelah melewati putaran ini, bukaan Chang Biao dan yang lainnya tiba-tiba memiliki banyak cacing Gu baru. Di antaranya adalah Gu Jendela Timur, menyimpan informasi. Raja Zombie Surgawi 6 Lengan. Chang Biao, Pan Ping, dan Ma Yingjie memeriksa informasi ini dan saling memandang. Mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Berpikir bahwa hadiahnya akan menjadi gerakan pembunuh jalur kekuatan, menurut deskripsi, kekuatan gerakan pembunuh ini sangat fenomenal. Bam! Sebuah siluet terbang seperti kilat, 6 lengan seperti meriam berat yang menghancurkan kepiting helm besar sampai mati. Sekaligus, darah segar dimuntahkan di ruang rahasia ini saat anggota tubuh terbang kemana-mana.
Hahaha. Pan Ping menyisir rambutnya yang berantakan, tertawa keras saat dia mengabaikan darah dan bangkai di tanah. Luar biasa, luar biasa. Gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan ini benar-benar luar biasa. Menggunakan tubuh zombie untuk menghindari membutuhkan latar belakang saya yang tidak memadai dalam jalur kekuatan, jadi bahkan dengan kultivasi ringan saya di jalur kekuatan, saya masih bisa menggunakannya. Mata Pan Ping bersinar cemerlang saat dia berbicara pada dirinya sendiri, merenungkan tentang gerakan pembunuh. Dia lahir dari jalan iblis, dia kekurangan sumber daya dan tidak memiliki kreativitas yang cukup, sehingga dia tidak pernah memiliki gerakan pembunuh. Tetapi seseorang tidak perlu tahu cara memasak untuk makan. Setelah berkeliaran di dataran utara selama bertahun-tahun, visi Pan Ping telah berkembang dan dia tahu bahwa gerakan pembunuh, Raja Zombie Surgawi 6 lengan, ini benar-benar memiliki apa yang ada dalam deskripsi, kekuatan yang tak tertandingi. Selama aku memiliki ini, peluangku untuk berurusan dengan Raja Serigala akan lebih tinggi 10%. Raja Serigala memiliki gerakan pembunuh jalur kekuatan, tetapi saya juga. Raja Serigala, jangan sombong, suatu hari, aku akan membalas semua penghinaan yang kamu lakukan padaku 10 kali lipat. Pan Ping mengertakkan gigi, matanya bersinar dengan kebencian. Pada saat yang sama, Chang Biao juga menguji gerakan pembunuh ini. Seperti yang diharapkan dari hadiah dari 88 gedung yang sejati, gerakan pembunuh ini terlalu kuat. Kekuatan gerakan pembunuh itu juga sangat mengejutkan Chang Biao. Jika saya harus menyebutkan kekurangan, itu akan menjadi penampilannya terlalu jelek dan jahat. Chang Biao menatap cermin dengan tatapan gelap. Chang Biao di cermin memiliki kulit hijau abu-abu, taring tumbuh dari mulutnya dan matanya kuning. Dia memiliki rambut berantakan hijau merah, terlihat sangat mengerikan. Terutama 6 lengan mengerikan di punggungnya, mereka memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, masing-masing terlihat kejam dan membuat orang merasa kedinginan saat melihatnya. Pan Ping berasal dari jalan iblis, dia sering kekurangan sumber daya dan hidup dalam kondisi yang mengerikan, dengan bertahan hidup sebagai tujuan utamanya, dia tidak peduli dengan penampilan atau citra. Tapi Chang Biao berbeda. Dia lahir di suku Chang, dia seperti seorang bangsawan, sosok terkemuka di jalan yang benar, dia menyukai penampilannya dan menekankan pada reputasinya. Jika dia menunjukkan penampilan ini kepada orang-orang, dia akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Namun, meskipun bentuk ini jelek, saya hanya bisa menggunakan ini ketika berhadapan dengan Chang Sanyin. Memikirkan Fang Yuan, Chang Biao mengambil keputusan. Sejujurnya, gerakan ini sangat mirip dengan gerakan pembunuh jalur kekuatannya. Gerakan pembunuhnya menciptakan 4 lengan di punggungnya, bersama dengan lengannya yang sebenarnya, dia akan memiliki total 6. Sementara itu, gerakan pembunuh saya menciptakan 6 lengan, saya akan memiliki total 8. Ini adalah perbedaan dalam penampilan, tetapi juga menunjukkan bahwa jurus pembunuhku lebih kuat darinya pada tingkat tertentu. Chang Biao sedang menilai di dalam hatinya, kesannya tentang gerakan pembunuh Fang Yuan masih yang ada di kontes Istana Kekaisaran. Tiba-tiba, Chang Biao mendapat inspirasi, dia menebak, ini kebetulan, 2 gerakan pembunuh itu sangat mirip, mungkin, versi saya adalah aslinya, dan apa yang didapat Chang Sanyin secara kebetulan hanyalah versi sisa yang diturunkan keluar. Semakin dia memikirkannya, semakin dia mengkonfirmasi tebakannya. Chang Sanyin sudah menjadi master perbudakan, dengan bakatnya di jalur perbudakan, bagaimana dia juga bisa memiliki bakat seperti itu di jalan kekuatan. Hehehe, di masa depan ketika saya menyingkirkannya, saya ingin tahu ekspresi apa yang akan dia buat ketika dia melihat pembunuh saya bergerak. Saya menantikannya. Berpikir begitu, bibir Chang Biao melengkung menjadi senyuman. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang dan memberitahunya bahwa Pan Ping telah tiba. Pikiran Chang Biao klik dan dia tahu apa niat Pan Ping. Dia menginstruksikan, bawa dia ke ruang belajarku, rayani dia dengan teh yang enak, aku akan segera ke sana. Karena dia sedang menguji jurus pembunuh, pakaian Chang Biao compang camping. Setelah berganti pakaian, dia datang ke ruang kerja dan melihat bahwa Pan Ping sedang menelan teh yang disajikan untuknya. Sungguh teh enakku. Chang Biao mencibir di dalam hatinya, sebelum menangkupkan tinjunya dan berteriak, Saudara Pan. Anda terlihat sangat bahagia hari ini, ada kemajuan dalam pengujian gerakan pembunuh. Hahaha, Saudara Chang benar, memang begitu.
Langkah pembunuh ini benar-benar luar biasa. Pan Ping tertawa keras sebelum mengubah topik pembicaraan, namun, ada beberapa masalah dengan gerakan pembunuh ini. Saya mengujinya 3 kali, dan setiap kali setelah saya mengakhiri transformasi, saya akan merasakan sakit yang luar biasa di area perut saya. Faktanya, rasa sakitnya semakin parah semakin saya menggunakannya. Apakah ini reaksi dari gerakan pembunuh? Aduh. Chang Biao mendengar ini dan tatapannya terkonsentrasi, gejala saya berbeda dari Anda. Anda sakit perut sementara saya merasa pusing, bahkan tuli dan kebutaan sementara. Aku akan mencarimu untuk mendiskusikan masalah ini. Keduanya membicarakan masalah ini, tetapi mereka tidak mendapatkan wawasan apapun. Mereka bukan pembudidaya jalur kekuatan ahli atau master penyempurnaan, apa yang disebut diskusi mereka hanya didasarkan pada eksperimen mereka sendiri, mereka tidak bisa sampai ke akar masalahnya. Pan Ping menyarankan, ada 3 orang lain yang menyelesaikan putaran bersama kami. Mengapa kita tidak mengundang mereka juga untuk membahas masalah ini? Hubungan dibangun dengan interaksi, begitu hubungan kita membaik, kita dapat mengundang mereka untuk bergabung dengan aliansi pembunuh serigala. Pan Ping bersikeras merekrut lebih banyak anggota ke dalam aliansi mereka. Chang Biao tertawa saat dia berkata dengan samar, saya sudah punya rencana untuk ini, itu akan berlaku dalam beberapa hari ke depan. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. 1000 li jauhnya dari Istana Suci. Di hutan yang rimbun dan hijau, sekelompok Gu Master dengan hati-hati bergerak maju. Retak. Dengan suara yang ringan dan tajam. Ma Hongyun secara tidak sengaja menginjak ranting. Gerakan semua orang berhenti, mereka mengirimkan tatapan marah dan ketakutan ke arahnya. Kamu idiot. Berapa kali kami menyuruh Anda untuk memperhatikan apa yang Anda injak, lihat ke bawah. Pemimpin kelompok menekan volumenya saat dia menegur dengan mata terbuka lebar. Maaf, aku tidak bermaksud melakukan itu. Ma Hongyun dengan cepat meminta maaf. Diam, idiot. Para Gu Master di dekatnya cemas, orang-orang di dekat Ma Hongyun bahkan menutup mulutnya dengan cepat ketakutan. Ekspresi pemimpin itu serius, dia cemas dan beberapa niat membunuh bocor, kalian semua diam. Jika Anda memperingatkan kelompok burung paruh besi, kami akan selesai. Kami di sini hanya untuk mencuri telur kali ini, kami mundur begitu kami melakukan itu, saya secara pribadi akan membunuh siapapun yang merusak ini. Pemimpin adalah satu-satunya Master Gu peringkat 3 di sini, dia memiliki kekuatan terbesar dan secara alami, otoritas. Mendengar kata-katanya, semua orang mengangguk cepat, termasuk Ma Hongyun. Pemimpin itu melihat sekeliling, tatapannya berhenti pada Ma Hongyun sejenak saat dia menatapnya dengan tajam, memutuskan dalam hatinya, begitu kita kembali, aku menendang idiot ini dari grup. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan peringkat 2? Saya pasti buta, melihat betapa saling melengkapi cacing Gu-nya, saya setuju untuk membiarkannya masuk ke dalam grup. Jika seorang Gu Master bodoh sampai tingkat ini, jadi bagaimana jika dia memiliki cacing Gu yang baik? Swoosh. Tepat pada saat ini, terdengar suara yang menyerupai ombak di hutan. Sejumlah besar burung paruh besi mengepakkan sayap mereka saat mereka melayang ke langit dari cabang pohon. Para Master Gu yang melihat ini merasa bahwa mereka telah tenggelam ke dalam jurang es. Apa yang terjadi? Oh tidak, burung-burung itu diperingatkan. Cepat lari. Ma Hongyun, ini semua salahmu, jika aku selamat dari ini, aku pasti akan menyelesaikan skor denganmu. Semua orang ketakutan dan cemas, beberapa sangat marah. Tidak, burung-burung itu terbang ke selatan, bukan kami yang memperingatkan mereka. Sepertinya ada orang lain yang menerima misi suku Chang. Pemimpin melihat situasinya dan sangat gembira, berteriak tak terkendali. Semua orang mendengar ini dan melihat ke atas, melihat ini masalahnya, suasana hati mereka berubah. Selamatkan kami. Sekelompok Gu Master terbang dengan cepat, ke arah mereka. Melihat kelompok burung yang padat yang tertarik, mata Gu Master hampir keluar. Jangan datang. Pemimpin itu berteriak, aku akan membunuhmu dulu jika kamu mendekat. Pemimpin, melihat pakaian mereka adalah anggota suku Chang. Ma Hongyun berkata ragu-ragu. Mata pemimpin itu terbuka lebar saat dia ingin memukul orang ini, berteriak, kamu idiot, apakah kamu masih menginginkan hidupmu? Selamatkan mereka jika kamu ingin mati. Ma Hongyun memikirkan saat ketika mereka menghadapi kelompok kepala binatang bumi.
Dia hanya ingin mengingatkan Jiang Dong, tetapi akibatnya dia hampir terbunuh. Jika bukan karena keberuntunganku. Ma Hongyun memikirkan hal ini dan bergidik, bertanya kepada pemimpin, apa yang harus kita lakukan. Pemimpin itu mengertakkan gigi, melihat bahwa Gu Master suku Chang tidak mendengarkan, bergegas dengan sengaja, dia menginjak kakinya, apa yang bisa kita lakukan? Berpisah dan lari. Semua orang berpisah sekaligus, karena Ma Hongyun linglung, dengan cepat memilih arah dan berlari untuk hidupnya ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Tuhan, itu Ma Hongyun, orang kepercayaan Ma Yingjie. Guru Gu suku Chang yang melarikan diri mungkin terlihat menyedihkan, tetapi mereka semua berkepala dingin dan tidak takut. Pemimpin kelompok suku Chang adalah orang kepercayaan Chang Biao, dia melihat sosok Ma Hongyun saat dia terkejut, apakah orang ini bodoh? Dia tidak menggunakan gerakannya Gu. Suku Chang sedang licik, mereka secara alami mendapatkan semua detail Ma Hongyun, mereka tahu bahwa dia memiliki satu set lengkap cacing Gu peringkat 2 berkualitas tinggi. Aku akan ditangkap, sialan, mengapa mereka begitu cepat? Mereka menggunakan gerakan Gu, benar, aku juga memiliki gerakan Gu. Saat dia berlari, Ma Hongyun menepuk dahinya saat dia dengan cepat menggunakan gerakannya Gu, kecepatannya meningkat drastis. Dia akhirnya ingat, mengapa dia masih berlari ke kiri? Pemimpin itu terkejut. Dia tidak tahu bahwa Ma Hongyun memiliki arah yang mengerikan, ketika suku Fei sedang dalam kekacauan, ayahnya mengorbankan dirinya untuk memberinya waktu untuk berlari, tetapi dia berlari dalam lingkaran dan kembali ke tempat yang sama. Karena tindakan Ma Hongyun, situasinya menjadi lebih serius. Pemimpin dengan cepat menginstruksikan, kamu, cepat menyusul Ma Hongyun dan melindunginya. Selain itu, minta Lady Changli untuk maju dan bersiap. Ya, Tuan. Meskipun Gu Master suku Chang adalah elit, gerakan acak Ma Hongyun sering membuat dirinya masuk ke dalam situasi berbahaya. Master Gu harus menarik kelompok burung sambil melindunginya, mereka juga harus menghindari terdeteksi olehnya, itu adalah posisi yang sulit. Rencana mereka yang dijamin berhasil berakhir dengan mereka mengorbankan beberapa elit. Selamatkan aku. Changli terbaring di tanah, dia lemah dan lemah, terlihat sangat rentan. Pakaiannya robek, memperlihatkan bahunya yang memikat. Rambutnya berantakan dan dia terlihat sangat menyedihkan, seperti kelinci yang ketakutan. Ma Hongyun berlari dengan cepat, dia melihat ke depan saat dia berlari mati-matian, dia tidak menemukan Changli sama sekali. Changli tercengang, pada saat-saat terakhir, dia bereaksi dan mengulurkan kakinya ketika Ma Hongyun hendak melewatinya. Plop, Ma Hongyun jatuh telungkup, dia berbalik dan terkejut. Sungguh wanita yang cantik. Dia adalah boneka biasanya, tetapi dia juga pada usia. Tertarik pada gadis-gadis. Tuan muda, tolong selamatkan aku. Suara indah Changli membuat hati Ma Hongyun berdebar-debar. Oh. Ma Hongyun dengan cepat menjawab, setelah beberapa raba-raba, dia menggendong Changli dan berlari. Sehari kemudian, selama perjamuan malam, seorang anggota suku dari suku terhormat Anda menyelamatkan putri saya. Chang Biao, sangat berterima kasih. Cangkir pertama ini adalah bersulang untuk pemimpin suku Ma. Chang Biao mengangkat cangkir anggur. Ma Yingjie dengan cepat mengangkat cangkirnya dan dengan rendah hati menjawab, itu hanya pertemuan kebetulan. Saya tidak menyangka dia menjadi putri tercinta Tuan Chang Biao, ini adalah kehormatan Hongyun. Hahaha, Chang Biao tertawa terbahak-bahak dan meminum anggurnya. Ma Yingjie juga mengikutinya dan menenggak anggur. Ma Hongyun, yang duduk di sampingnya, telah menjadi karakter utama dari seluruh perjamuan saat ini, dan lusinan tatapan berkumpul padanya. Merasakan tatapan menyelidik, penasaran dan ragu ini, Ma Hongyun merasa sedikit tidak nyaman. Chang Biao dengan ringan meletakkan cangkir anggurnya dan mengisyaratkan Pan Ping yang ada di sampingnya, dengan matanya. Karena mereka telah berdiskusi dengan benar. Pan Ping memahami sinyalnya, dan memandang Ma Hongyun, junior yang berbudi luhur, jika saya berbicara begitu, bukankah Anda seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan? Ma Hongyun ragu-ragu, tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, dia juga tidak tahu bagaimana dia menyelamatkan Changli. Dia hanya khawatir tentang melarikan diri dari burung-burung paruh besi tak berujung yang mengejarnya, situasinya sangat mendesak, bahkan jika dia telah menyelamatkan Changli, dia tidak banyak berpikir.
Pan Ping menatap dengan mata terbuka lebar ke arah Ma Hongyun yang tampak seperti dia tidak akan mulai berbicara bahkan sampai sapi-sapi itu pulang. Untungnya, Chang Biao telah menghitung sifat Ma Hongyun dalam rencananya dan pada saat ini, tatapannya beralih ke arah orang tertentu di perjamuan itu. Orang ini segera berdiri dan datang ke tengah, menangkupkan tinjunya ke arah Chang Biao. Penatua Chang Biao dan semua tuan, saya adalah salah satu orang yang terlibat dalam masalah ini dan untungnya saya dapat melihat seluruh situasi. Tuan Ma Hongyun murah hati dan rendah hati, tidak mengklaim pujian dan menjadi sombong, tetapi saya tidak tahan dengan perbuatan heroik yang dikubur seperti ini, jadi saya mengumpulkan keberanian saya dengan minum untuk menceritakan peristiwa itu kepada semua tuan. Mendengar kata-kata ini, semua orang tahu orang ini adalah seseorang yang pandai berbicara. Chang Biao mengangguk, kamu bisa berbicara. Orang ini berbicara dengan percaya diri, menambahkan banyak emosi dan berbicara dengan cara yang bergema dan menambah efeknya. Dia menceritakan dengan cara yang begitu jelas sehingga menggambarkan Ma Hongyun sebagai pahlawan yang menyendiri dengan pikiran yang tak tergoyahkan, dengan otak dan berotot, tidak takut bahaya. Saat mereka mendengarkan narasi, kerumunan bersorak dan memuji dari waktu ke waktu. Tatapan mereka ke arah Ma Hongyun juga mulai berubah, menjadi hormat, hangat atau menghargai. Mata Ma Hongyun terbuka lebar saat dia mendengarkan kisah surgawi ini. Dia merasa tidak percaya, apakah orang ini berbicara tentang saya? Kapan saya menjadi begitu luar biasa? Apakah dia salah mengira saya sebagai orang lain? Ada satu orang lain yang tidak berani mempercayai ini, Ma Yingjie. Ma Yingjie adalah pemimpin suku Ma, pahlawan luar biasa dari generasi ini. Dia akrab dengan sifat dan karakter Ma Hongyun, bagaimana dia bisa tertipu oleh kata-kata berbunga-bunga ini. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan juga mengangguk pada waktu yang tepat, menatap Ma Hongyun dengan setuju pikirannya, bagaimanapun, dalam keadaan berpikir keras, jika katakanlah Ma Hongyun menyelamatkan Chang Li dengan keberuntungan, tidak ada yang aneh tentang itu. Tapi mengapa Penatua Chang Biao mengirim palsu untuk menjelaskan hal-hal untuk Ma Hongyun? Apa yang dia rencanakan? Dalam perjamuan ini, meskipun ada puluhan tamu terhormat, tetapi karakter utama sebenarnya hanya berjumlah dua. Chang Biao dan Pan Ping. Ma Yingjie dalam hati waspada. Suku Ma telah kalah dalam kontes istana kekaisaran, jatuh dari puncak mereka. Tuan dan ayah Ma Yingjie meninggal di medan perang, semua kesulitan dan kemunduran ini menyebabkan Ma Yingjie dengan cepat dewasa menjadi orang yang luar biasa. Dia diam-diam menebak rencana Chang Biao, tetapi di permukaan, dia bahkan tidak mengedipkan kelopak mata. Suku Ma saat ini menurun, sedangkan suku Chang seperti matahari di langit siang karena Fang Yuan. Pan Ping meninggalkan jalan iblis dan beralih ke suku Hei, dan sekarang menjadi tetua eksternal dari suku Hei. Tidak peduli yang mana, mereka berdua bukanlah orang yang bisa menyinggung perasaan suku Ma saat ini. Ma Yingjie saat ini. Bagus, bagus, bagus. Setelah orang itu selesai menceritakan perbuatan heroik Ma Hongyun, Chang Biao berulang kali memujinya. Pahlawan memang muncul dari anak muda. Chang Biao memandang Ma Hongyun, tidak berhenti pada pujiannya. Dia berhenti, lalu melanjutkan, sejak zaman kuno, pahlawan menyukai keindahan dan keindahan dicocokkan dengan pahlawan. Saya tidak akan menyembunyikannya dari semua orang, sejak putri saya diselamatkan, dia diam, pendiam dan pikirannya tampaknya hanyut. Aku bertanya alasannya dan baru kemudian mengetahui hatinya ada di tempat lain, mengkhawatirkan pahlawan muda yang telah menyelamatkannya selama masa bahaya. Saya mengadakan perjamuan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya dan juga karena ini. Aula itu gempar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan kekaguman, iri, keterkejutan atau perasaan tidak yakin, beralih ke arah Ma Hongyun. Keberuntungan omong kosong apa yang dimiliki anak ini. Dia benar-benar menerima bantuan nona muda suku Chang. Chang Li cantik dan menyenangkan, siapa sangka dia lebih suka anak bodoh seperti itu. Sai, jika aku tahu ini sebelumnya, aku juga akan pergi ke hutan burung paruh besi. Chang Li mungkin bukan putri Chang Biao sendiri, tetapi dia telah membawanya dan merawatnya sejak dia masih muda, dia selalu menerima cinta Chang Biao dan merupakan putri tercinta Chang Biao yang lebih tua. Jika anak ini, Ma Hongyun, menikahi Chang Li, ayah mertuanya adalah Chang Biao. Seketika, suasana hati semua orang melonjak.
Ma Yingjie dengan cepat bereaksi dari keadaannya yang terkejut dan dengan cepat berpikir dengan beberapa kecurigaan, apakah ini alasan Chang Biao menghibur kita dengan keriuhan yang luar biasa? Meskipun ada kisah pelarian malam Susian, tetapi bukankah ini berjalan terlalu baik? Ada hal-hal yang lebih baik yang akan datang. Di depan semua orang, Chang Biao mengeluarkan 2 peninggalan baja merah Gu, yang baru terus-menerus menggantikan yang lama. Junior yang berbudi luhur adalah pahlawan muda dari dataran utara kita tidak bisa membuatnya tidak dihargai. Kedua peninggalan baja merah Gu ini adalah sedikit ungkapan terima kasih saya kepada dermawan, tolong terima. Keributan di aula semakin meningkat. Hah! Ma Hongyun dengan cepat menatap Ma Yingjie. Ma Yingjie mengangguk dan menunjukkan sambil tersenyum, kami tidak berani menolak hadiah senior. Hongyun, mengapa kamu tidak bersujud dan mengucapkan terima kasih? Ma Hongyun segera berjalan ke depan dan bersujud, terima kasih banyak atas hadiah Tuan Chang Biao. Chang Biao tertawa terbahak-bahak dan juga berjalan ke depan. Secara pribadi meletakkan 2 peninggalan baja merah Gu di tangan Ma Hongyun. Di bawah tatapan semua orang, dia dengan ramah menepuk tangan Ma Hongyun dan bertanya, saya ingin tahu seberapa baik perasaan junior tentang putri saya. Ma Hongyun mengangkat kepalanya dengan wajah memerah, tidak tahu bagaimana membalasnya sejenak. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengeluarkan beberapa patah kata. Miss Chang Li cantik, sangat cantik. Hahaha, Chang Biao melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Ini bagus, ini bagus. Junior yang berbudi luhur, silakan kembali ke tempat dudukmu. Mereka kembali ke tempat duduk mereka, dan terus menikmati perjamuan. Perjamuan berlanjut dari malam hingga larut malam, baru kemudian tuan rumah dan para tamu telah menikmati dengan kenyang dan mulai pergi. Saat kerumunan bubar, masalah suku Chang menikahkan putrinya dengan anak beruntung Ma Hongyun, juga menyebar kemana-mana. Pada hari kedua, Chang Biao kembali mengundang Ma Yingjie dan Ma Hongyun ke jamuan makan. Skala perjamuan kali ini akan lebih kecil dan hanya beberapa orang yang diundang. Ma Yingjie menatap kartu undangan di tangannya dengan tatapan serius. Setelah kembali, dia tidak tidur sepanjang malam dan merenungkan masalah ini. Kartu undangan kecil itu terasa sangat berat baginya. Dia meletakkan kartu undangan di atas meja dan memanggil pelayannya, pergi, panggil Ma Hongyun untuk menemui saya. Pelayan itu segera menerima perintah itu dan ketika dia tiba di kediaman Ma Hongyun. Zhao Lian Yun sedang dalam proses menginstruksikan Ma Hongyun, kamu bodoh, keberuntungan omong kosong macam apa yang kamu miliki. Tapi masalah ini sangat bagus sehingga malah membuatnya terasa hampa. Saya pikir pemimpin suku Ma Yingjie pasti akan menelepon Anda untuk menanyakan tentang ini. Pada saat itu, jelaskan semuanya dengan jelas secara rinci, jangan sembunyikan detail terkecil sekalipun. Oke, Ma Hongyun segera setuju. Juga, mata besar Zhao Lian Yun berbalik. Bukankah Chang Biao menghadiahimu dengan 2 peninggalan baja merah Gu? Ketika kamu bertemu dengan pemimpin suku, tawarkan kedua Gu ini kepadanya. Apa? Mata Ma Hongyun terbuka lebar saat dia berteriak. Ini adalah sesuatu yang saya pertaruhkan nyawa saya dan diperoleh dengan susah payah. Dan mereka dihadiahkan kepada saya oleh Tuan Chang Biao, saya akan segera naik ke peringkat 2 tahap atas setelah saya menggunakannya. Ini adalah hal-hal yang sangat bagus. Kamu bodoh. Zhao Lian Yun menendang kaki Ma Hongyun dengan marah. Ma Hongyun segera memegangi kakinya kesakitan, mengapa kamu menendangku? Zhao Lian Yun memutar matanya dan dengan sedih menegur, apa yang kamu mengerti? Bahkan jika kamu menjadi peringkat 2 tahap atas, apa gunanya dengan keahlianmu? Apa dasar kita bisa berdiri? Ini bukan kultivasi peringkat 2 Anda, tetapi persahabatan dengan pemimpin suku Ma Yingjie. Bagaimana Anda naik ke peringkat 2? Itu karena pemimpin suku Ma Yingjie memberi Anda 3 peninggalan tembaga hijau Gu. Menawarkan peninggalan baja merah Gu adalah ekspresi kesetiaan, apakah menurut Anda pemimpin suku akan menggelapkan peninggalan baja merah Anda Gu? Dia tidak bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, jadi dia pasti akan menerimanya lalu mengembalikannya kepada Anda lagi. Karena dia akan menerimanya, mengapa dia mengembalikannya kepadaku lagi? Ma Hongyun bertanya dengan ragu. Idiot. Zhao Lian Yun kembali memutar matanya. Suku Ma telah menolak, hanya ada sedikit anggota suku sementara ada banyak hal yang harus dilakukan. Seluruh suku hanya memiliki 1 tetua peringkat 3.
Ma Yuliang, dan dia cacat sekarang. Ma Yingjie baru-baru ini mengambil posisi pemimpin suku dan tidak memiliki bawahan yang dapat digunakan. Dia ingin merevitalisasi suku dan akan mencari bakat untuk dipelihara menjadi pembantu terpercaya. Meskipun Anda pernah bermarga Fei, sekarang Anda bermarga Ma, dan Anda pernah menjadi kepala pelayan Ma Yingjie. Ma Yingjie tahu segalanya tentang Anda dan akan nyaman menggunakan Anda dibandingkan dengan orang lain. Anda akan menunjukkan kesetiaan Anda dengan menawarkan cacing gu, dia pasti akan senang dan menerima cacing gu Anda ini karena dia mengakui kesetiaanmu. Tapi Ma Yingjie bukanlah tuan yang picik dan kikir, menerima cacing gu Anda hanya akan menjadi isyarat dan dia pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Mengapa? Karena dia ingin memberikan teladan, dari mana anggota suku dapat belajar dan didorong untuk meniru kesetiaan Anda. Saya yakin, dia tidak hanya akan mengembalikan peninggalan baja merah Anda gu, dia bahkan akan menambahkan lebih banyak hadiah. Meskipun Anda tidak mencukupi dalam kemampuan, Anda memiliki kesetiaan. Ini disebut membeli tulang kuda dengan 1000 emas 1. Petik 2. Ma Hongyun bingung, apa yang membeli tulang kuda dengan 1000 emas? Sai, kamu tidak akan memahaminya bahkan jika aku menjelaskan. Lakukan saja apa yang saya katakan dan itu pasti akan menguntungkan Anda. Ah, Ma Hongyun setuju sambil menggaruk kepalanya. Keduanya baru saja mencapai kesepakatan ketika pelayan Ma Yingjie datang berlari untuk memanggil Ma Hongyun. Ma Hongyun mengikuti kata-kata Zhao Lianyun dan menawarkan 2 peninggalan baja merah gu. Tetapi berbeda dari perkiraan Zhao Lianyun. Ma Yingjie menerimanya tetapi tidak mengembalikannya kembali ke Ma Hongyun. Setelah Ma Hongyun kembali, dia mulai mengeluh tanpa henti kepada Zhao Lianyun. Mungkinkah perkiraanku salah? Zhao Lianyun juga merasakan beberapa keraguan. Di malam hari, Ma Yingjie membawa Ma Hongyun ke perjamuan suku Chang. Ketika perjamuan berakhir, Chang Biao mendesak Ma Yingjie untuk tinggal dan berbicara di ruang kerja sambil membiarkan Chang Li menghibur Ma Hongyun. Aku ingin tahu wawasan apa yang mungkin dimiliki pemimpin suku Ma tentang Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Setelah beberapa diskusi, Chang Biao mengubah topik pembicaraan menjadi langkah pembunuh. Ma Yingjie, bagaimanapun, belum menguji gerakan pembunuhnya, berbicara terus terang, saya adalah master jalur perbudakan dan tidak memiliki afiliasi dengan jalur kekuatan. Saya cukup kecewa karena hadiah melewati ronde ke-89 menjadi langkah pembunuh ini. Saya berencana untuk menjual langkah pembunuh ini, jadi belum mengujinya. Apa yang terjadi? Chang Biao tercengang, melirik Pan Ping di sebelahnya. Keduanya tidak mengharapkan situasi ini, tetapi sebenarnya masuk akal. Ma Yingjie berbeda dari mereka, dia memiliki warisan jalur perbudakan yang konkret dan komprehensif. Tuannya Ma Zun mengandalkan warisan ini untuk membuat nama dan menjadi penguasa suatu wilayah. Warisan ini juga mengandung gerakan pembunuh. Dan selain itu, Ma Yingjie masih memiliki gerakan pembunuh yang kuat dari Gu Immortal Snowy Mountain, Dragon Horse Spirit. Dia belum menguasai gerakan pembunuh ini, mengapa dia harus mengolah gerakan pembunuh dari jalan lain? Dia telah mengolah jalan perbudakan sejak masa mudanya, dan selama dia mengolahnya dengan benar, dia bisa menjadi penguasa suatu wilayah dan merevitalisasi sukunya. Menumbuhkan jalan samping malah akan membagi energinya. Sejak zaman kuno, Gu Master memprioritaskan satu jalan, dan sangat sedikit yang mengolah 2 jalan. Membagi energi dan terus bergerak bola-balik hanya akan menghasilkan apapun di kedua ujungnya. Fang Yuan dapat mengolah jalan 2 kali karena akumulasi pengalaman kehidupan sebelumnya. Ma Yingjie juga harus mengelola urusan suku dan tidak memiliki energi ekstra untuk mengembangkan beberapa gerakan. Pembunuh jalur kekuatan. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku dan saudara laki-laki Pan Ping telah menguji langkah pembunuh ini. Kekuatannya mencengangkan dan luar biasa. Kita sebaiknya mengatakan yang sebenarnya kepada pemimpin suku Ma. Saat dia mengatakan ini, Chang Biao berhenti, mempertimbangkan kata-katanya sambil agak ragu-ragu. Dia memandang Ma Yingjie dengan tatapan tulus dan dengan mengejutkan berkata, saya ingin meminta pemimpin suku Ma untuk merahasiakan gerakan pembunuh ini dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Menyebarkannya keluar berarti hadiah untuk menyelesaikan putaran akan diterima oleh orang lain. Chang Biao sengaja berbicara mengelak. Ma Yingjie pintar karena dia tiba-tiba mengerti segalanya. Jadi seperti ini.
Chang Biao pernah menjadi pemimpin suku Chang, sekarang dia hanya seorang tetua yang hebat dan pemimpin suku adalah putra angkatnya Chang Jiyu, dan pengambil keputusan sebenarnya adalah Raja Serigala Chang Sanyin. Chang Biao memperoleh langkah pembunuh ini dan ingin merahasiakannya. Ini adalah praktik normal dari Gu Masters. Tapi ada masalah, jika Chang Sanyin mengetahui hal ini dan memintanya, dia pasti harus menyerahkannya. Ma Yingjie mengamati ekspresi dan intonasi Pan dan Chang, dan tahu Raja Zombie Surgawi Enam Lengan benar-benar merupakan gerakan pembunuh yang luar biasa. Manusia egois, siapa yang mau menyerahkan harta seberharga itu tanpa tujuan? Ma Yingjie mengerti poin ini. Melihat tatapan Ma Yingjie berkedip, Chang Biao melanjutkan, saya sudah berbicara dengan yang lain, pemimpin suku Ma bisa beristirahat dengan tenang. Kami masih membutuhkan kekuatan pemimpin suku Ma untuk babak mendatang. Hehehe. Ekspresi Ma Yingjie berubah menjadi serius, Tuan Chang Biao melebih-lebihkan, kemampuan saya terbatas, adalah keberuntungan saya untuk dapat bekerja sama dengan semua ahli, menjadikannya situasi yang saling menguntungkan. Saya baik-baik saja dengan masalah ini dilakukan seperti yang dikatakan Tuan Chang Biao. Mendengar jawaban Ma Yingjie, Chang Biao dan Pan Ping sama-sama tersenyum. Sai, Tuan apa, pemimpin suku Ma yang bisa memanggilku dengan namaku? Pan Ping melihat peluang itu, dan segera mencoba mendekatkan hubungan mereka. Pan dan Chang ingin menarik Ma Yingjie ke faksi mereka sementara Ma Yingjie juga ingin mengandalkan bantuan suku Chang dan suku Hei untuk menumbuhkan sukunya. Ketiganya berusaha keras untuk menjilat satu sama lain, memanggil satu sama lain sebagai saudara. Ketiganya berdiskusi dalam penelitian sampai larut malam, bergaul satu sama lain. Saat itu menjelang tengah malam, ketiganya berpisah setelah mengatur pertunangan Ma Hongyun dan Chang Li. Rencana saudara Chang sangat bagus. Dengan hubungan ini melalui pernikahan, Ma Yingjie akan terikat dengan saudara laki-laki Chang, dan ketika kita berurusan dengan Raja Serigala nanti, dia harus membantu. Setelah menutup pintu, Pan Ping tertawa terbahak-bahak. Chang Biao, bagaimanapun, sedikit menggelengkan kepalanya, Ma Yingjie bukanlah seseorang yang mudah dibodohi, dia tahu kapan harus membungkuk dan tunduk, dan pada saat bahaya, dia pasti akan membuat keputusan cepat. Ini masih belum waktunya untuk merekrutnya sekarang, tetapi selama kami terus berhubungan baik dengannya dan memberitahu orang-orang tentang kerabat dekat kami, dan menempatkan beberapa sumber daya untuk mendukung Ma Hongyun itu, kami akan dapat meningkatkan kendali kami atas suku Ma. Dan ketika kita menyatakan perang melawan Chang Sanyin di masa depan, selama Chang Sanyin mengakui suku Ma sebagai musuh, Ma Yingjie tidak punya pilihan selain naik kapal kita untuk melindungi sukunya. Pada malam hari di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, cahaya perak yang terang dan hangat bersinar di tanah. Di dalam kereta, Ma Yingjie dan Ma Hongyun duduk berhadapan. Hongyun, kamu benar-benar pria yang beruntung, benar-benar mendapatkan minat Nona Chang Li. Hehehe, saya sudah membuat keputusan dengan Tuan Chang Biao, hari pertama bulan depan akan menjadi hari perayaan bagimu dan Chang Li. Ma Yingjie berkata dengan senyum di wajahnya. Ah, Ma Hongyun sama sekali tidak mengharapkan berita ini, dan tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Aku telah melihat kesetiaanmu, bagus, ini hadiahmu. Ma Yingjie menepuk bahu Ma Hongyun sambil menghela nafas dengan emosi saat dia mengeluarkan 3 peninggalan baja merah Gu dari lubangnya. Ini, Ma Hongyun tercengang, dan dengan linglung menerima 3 peninggalan baja merah Gu. Kamu akan menikah dengan Nyonya Chang Li, jika kamu tidak memiliki kekuatan dan status, bukankah itu akan melemahkan nama suku Maku? Anda dapat maju ke peringkat 2 tahap puncak dengan 3 peninggalan baja merah Gu ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk naik ke peringkat 3 dengan bakat Anda. Sekarang aku akan menunjukmu sebagai wakil tetua dan tugasmu adalah menangani urusan lain-lain suku. Ma Yingjie menyatakan. Mata Ma Hongyun terbuka lebar, menatap pemimpin suku Ma dengan ekspresi tercengang. Baginya, kejutan ini benar-benar terlalu berat dan terlalu tiba-tiba. Ma Yingjie sengaja tampak serius, kamu masih belum berlutut dan berterima kasih padaku. Pikiran Ma Hongyun berantakan, tetapi tubuhnya tanpa sadar berlutut di tanah, terima kasih Tuhan telah mempromosikan saya. Iya, bekerja dengan baik. Ma Yingjie menyemangati dengan beberapa kalimat, pikirannya, bagaimanapun, ada pada masalah yang berbeda. Raja Zombie Surgawi Enam Lengan, gerakan pembunuh ini tampaknya sangat kuat.
Karena dianggap sangat penting oleh Pan dan Chang, dan juga tidak membutuhkan terlalu banyak pencapaian dalam kultivasi jalur kekuatan, bagaimana kalau saya mencobanya juga? 88 gedung yang sejati, ruang kontrol pusat. Transformasi tinta. Tatapan Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam saat dia dengan lembut berteriak dan menekan tangannya. Segera, semua jenis cacing gu bertaburan seperti hujan dari udara, dengan cepat bercampur satu sama lain saat mereka jatuh. Ketika mereka mendarat di meja pasir, mereka sudah berubah menjadi tetesan cairan tinta. Cairan tinta dengan cepat menumpuk dan menutupi permukaan seluruh meja pasir sekali lagi sebelum segera menemukan cacat. Cairan itu kemudian berubah menjadi pusaran air dan menyatu. Kehendak Mo Yao di benak Fang Yuan dengan puas berkomentar pada pemandangan ini, "Bagus, kamu sekarang telah menjadi terampil dalam teknik penyempurnaan yang aku ajarkan padamu, Mandi. Dengan metode ini, Anda dapat mempercepat proses penyempurnaan gu setidaknya 30% dan meningkatkan kualitasnya sebesar 20%. Tidak ada lagi yang bisa saya ajarkan tentang metode ini sekarang. Anda hanya perlu ingat bahwa esensi mandi terletak pada kecepatan. Tetapi Anda tidak bisa begitu saja melaju cepat. Anda perlu menuangkan semua konsentrasi Anda selama seluruh proses. Dengan demikian, metode ini tidak dapat digunakan terlalu sering. Jika Anda menggunakannya di atas batas, Anda akan merasa linglung dan pusing dalam kasus kecil, menyebabkan penyempurnaan gu gagal, dan dalam kasus serius, jiwa Anda dapat terluka. Anda dapat menderita kehilangan ingatan dan Anda mungkin menjadi gila. Penyempurnaan gu memiliki bahaya dan tidak lebih aman daripada pertempuran yang intens." Fang Yuan sudah mengetahui hal ini, dia mendengarkan bimbingan Mo Yao sambil secara metodis melemparkan token pemilik kepusaran air tinta. Dalam sekejap, cairan tinta habis sepenuhnya dan token pemilik perlahan terbang sebelum mendarat di telapak tangan Fang Yuan. Fang Yuan mengamati token pemilik yang sekarang sudah memiliki 5 ujung. Ini berarti transformasi tinta telah dilakukan 5 kali. Aneh. Fang Yuan langka pada batu esensi abadi dan seharusnya hanya bisa menggunakan transformasi tinta sekali lagi, bagaimana dia bisa menggunakannya 3 kali ekstra di luar itu? Setelah Fang Yuan mendapatkan token pemilik satu sisi, otoritasnya dinaikkan dan dia dapat mempelajari isi hadiah untuk setiap putaran satu lantai gedung yang sejati 88 melalui token pemilik satu ujung. Fang Yuan tidak ragu-ragu dan memilih satu lantai di tempat. Lantai ini adalah lantai 7. Token pemilik satu tepi dapat memungkinkan Gu Master untuk mengontrol satu lantai gedung 88 yang sejati. Lantai 7 telah ditembus ke putaran ke-89 oleh upaya kolektif Gu Masters. Jadi mengapa Fang Yuan memilih lantai ini daripada yang lain? Itu karena hadiah untuk putaran ke-89 ini adalah 5 batu esensi abadi. Fang Yuan diam-diam menggunakan token pemilik untuk mengendalikan lantai ini. Chang Biao, Pan Ping, Ma Yingjie dan yang lainnya melewati putaran, dan Fang Yuan diam-diam dapat mengambil 5 batu esensi abadi, mengirim versi yang diturunkan dari Raja Zombie Surgawi 6 lengan ke lubang semua orang sebagai hadiah. Raja Zombie Surgawi 6 lengan asli menggunakan kekuatan pinjam Gu sebagai intinya, 6 zombie terbang besar Gu sebagai tulang punggung dan banyak cacing Gu lainnya sebagai dukungan. Melalui modifikasi oleh kehendak Fang Yuan dan Mo Yao, gerakan pembunuh yang diturunkan menggunakan Tuan Gu sebagai intinya, yang sangat mengurangi kekuatannya. Meskipun Gu zombie terbang lainnya tidak diubah. Gu zombie kepala bumi tua digunakan sebagai pengganti Gu Mo Yao yang dimodifikasi. Lebih penting lagi, cacing Gu pendukung juga dimodifikasi dan beberapa cacing Gu seperti niat Gu ditambahkan untuk diam-diam mengumpulkan informasi tentang penggunaan Raja Zombie Surgawi 6 lengan oleh Chang Biao, Pan Ping dan lainnya. Dengan ini, itu tidak hanya memberi orang lain alasan untuk meragukan hadiah yang dirusak, itu juga membuat mereka menguji gerakan pembunuh menggantikan Fang Yuan untuk menemukan area yang tidak mencukupi. Setengah bulan telah berlalu sejak hadiah dari langkah pembunuh didistribusikan. Saatnya menangkap ikan di jaring. Bagaimana menurutmu? Fang Yuan menggunakan nada konsultasi untuk menanyakan keinginan Mo Yao. Mo Yao bergumam, ini tidak terlalu lama atau terlalu pendek, pertama-tama kita bisa mengambil 2 set dan melihat hasilnya. Fang Yuan menggenggam token pemilik 5 ujung, dan dengan pergeseran pikirannya, dia menemukan 2 sosok yang dikenalnya di putaran ke-90 lantai 7. Mereka tidak lain adalah Chang Biao dan Pan Ping.
Keduanya saat ini berlari cepat. Pan Ping berteriak kepada Chang Biao sambil berlari, sudah 7 hari sejak kami datang ke sini. Bahkan jika aliran waktu di sini lebih cepat dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, sesuai dengan kecepatan kami seharusnya sudah menempuh jarak yang tak terukur tetapi kami belum dapat melihat apapun selain dinding. Chang Biao yang berlari mengangguk, pakaiannya berkibar tertiup angin, di tempat ini, kita tidak bisa terbang ke langit atau kita tidak bisa melarikan diri di bawah tanah, kita hanya bisa bergerak di lorong-lorong ini di sepanjang dinding. Lorong di sini menyebar ke segala arah, kami telah melakukan perjalanan begitu lama tetapi belum menemukan satu monster pun. Jelas, babak ini menguji kemampuan pengintaian dan gerakan Gu Master. Putaran ini seharusnya menjadi labirin yang sangat besar. Keduanya menebak dengan benar, ronde ke-90 ini justru labirin. Dan seperti yang ditebak Chang Biao, itu menguji kemampuan pengintaian dan gerakan Gu Master. Tapi Fang Yuan telah mengambil alih lantai 7 ini sekarang dan setelah dia menemukan keduanya, semuanya akan berbeda. Melolong. Lolongan serigala tiba-tiba bergema, sekelompok besar serigala turtleback muncul di depan. Serigala, bagaimana mungkin ada kelompok serigala di sini? Gerakan Pan Ping melambat, berteriak kaget. Ekspresi Chang Biao tenggelam. Karena hubungan dengan Fang Yuan, hewan yang paling dia benci sekarang adalah serigala. Tetapi dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa Fang Yuan akan mengendalikan putaran ini, dan berkata dengan suara muram, prioritas kami kali ini adalah menyelidiki, sekarang setelah ada perubahan baru, kita harus melihat apa yang terjadi setelah membunuh serigala ini. Oke, Pan Ping mengangguk setuju. Keduanya bekerja sama dan mulai membunuh serigala. Pada awalnya, keduanya berada di atas angin bahkan sampai-sampai itu bisa disebut pembantaian, bagaimana serigala turtleback biasa bisa menjadi pasangan mereka. Tapi segera, spesies serigala lain mulai muncul terus-menerus di depan mereka, serigala vermilion, serigala air, serigala angin, dan sebagainya. Bahkan kelompok serigala yang bermutasi seperti serigala hiruk-pikuk dan serigala mata putih mulai muncul. Keduanya secara bertahap menjadi tidak mampu menahan ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak kelompok serigala? Mungkinkah babak ini juga menguji kemampuan Gu Master untuk bertarung? Sejumlah besar ribuan Raja Serigala memasuki pertempuran bersama dengan segudang Raja Serigala, ekspresi Pan Ping dan Chang Biao berangsur-angsur berubah menjadi tidak sedap dipandang. Babak ini sangat sulit. Pan Ping menghela nafas sedih. Di gedung 88 yang sejati, kesulitannya terus meningkat saat seseorang melewati putaran, dengan ronde ke-90 hingga ke-100 menjadi yang paling sulit. Chang Biao menjawab. Setelah beberapa saat lagi, keduanya tidak bisa terus bertarung lebih lama lagi. Kami telah menyelidiki situasinya, ronde ke-90 tidak hanya memiliki labirin, tetapi juga kelompok serigala. Chang Biao meringkas dengan suara berat. Kami memiliki tembok di kedua sisi, medannya sempit, kami sudah membatasi kerumunan besar yang menyerang kami, apalagi yang bisa kami lakukan. Pan Ping mengerutkan kening. Mari kita bicara setelah mundur. Chang Biao menghela nafas. Dia dan Pan Ping tidak memiliki garis keturunan matahari raksasa, dan telah menggunakan token tamu untuk memasuki gedung 88 yang sejati. Token tamu sangat berharga, sehingga mereka harus menghabiskan banyak sumber daya setiap kali mereka masuk. Baiklah, Pan Ping sudah berpikir untuk mundur, dia melirik kelompok serigala dengan kebencian. Binatang serigala terkutuk ini, akan ada hari ketika aku akan menginjak Raja Serigala kamu dan mempermalukannya. Hahaha, dia mengutuk dan bersumpah. Raja Serigala, yang dia bicarakan secara alami merujuk pada Fang Yuan. Saat berikutnya, tawa Pan Ping tiba-tiba berhenti, terkejut dan ketakutan menggantikannya. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa keluar. Chang Biao, yang berada di samping, juga menemukan masalah serius ini. Keduanya telah menggunakan token tamu untuk memasuki menara dan bisa pergi hanya dengan pikiran. Mereka sudah masuk dan keluar berkali-kali, dan sangat akrab dengan ini. Tapi sekarang, lantai ini berada di bawah kendali Fang Yuan, token pemilik 5 tepi berkali-kali lebih kuat daripada token tamu. Keduanya seperti burung di dalam kandang, terjebak dalam kesulitan. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Aku hanya memiliki 30% esensi purba yang tersisa. Pan Ping berteriak panik. Ekspresi Chang Biao muram saat dia berteriak, tenang.
Kondisinya sedikit lebih baik dari Pan Ping dengan 50% esensi purba yang tersisa di bukaannya. Tetapi bahkan jika esensi purba mereka penuh, cepat atau lambat akan habis di depan kelompok serigala yang tak ada habisnya ini. Situasi ini sangat jarang, bagaimana mungkin kita tidak keluar dari menara ini? Putaran ini aneh, yang mungkin diuji adalah keberanian Gu Master. Kita tidak bisa bertindak pengecut. Chang Biao berpikir sejenak dan berteriak. Pan Ping mendengar kata-katanya, dan sedikit menenangkan pikirannya yang panik. Dia ingat bahwa memang ada putaran aneh yang tercatat dalam sejarah masa lalu, menguji pikiran Gu Master. Seringkali dalam putaran ini, semakin pengecut Master Gu, semakin kuat monster yang harus mereka hadapi. Pan dan Chang dengan paksa menjadi tenang, dan kemudian mencoba menerobos pengepungan kelompok serigala. Tapi Fang Yuan mengendalikan putaran ini dan bersih dari setiap sudut labirin. Dia memobilisasi kelompok serigala dengan sangat halus, tidak peduli bagaimana Pan dan Chang mencoba menerobos, akan selalu ada kelompok serigala yang mengepung dan memotong jalan mereka. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Binatang serigala terkutuk, ambil langkah pembunuhku. Tanpa alternatif, Pan Ping menggunakan hampir semua esensi purbanya untuk mengaktifkan gerakan pembunuh, Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Dia berubah menjadi zombie berlengan 8, kekuatan pertempurannya meningkat dengan eksplosif, menciptakan gelombang yang melonjak kemanapun dia bergerak. Serigala menderita kerugian parah tanpa ada yang bisa menahan serangannya. Chang Biao mengambil kesempatan berharga untuk melestarikan esensi purbanya dengan mengikuti di belakang Pan Ping, dan mampu menghemat sedikit kekuatan. Situasi yang baik tidak berlangsung lama dan segera, esensi purba Pan Ping benar-benar habis. Chang Biao dengan cepat bergerak untuk menyelamatkannya. Di saat bahaya ini, kita perlu bekerja sebagai satu untuk memiliki harapan untuk melarikan diri hidup-hidup. Beristirahatlah dan gunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba Anda, saya akan melindungi Anda. Chang Biao juga menggunakan Raja Zombie Surgawi 6 lengan dan melindungi Pan Ping dengan kuat. Dengan bantuan semacam ini antara keduanya, mereka mampu menstabilkan situasi. 7-8 hari berlalu seperti ini, esensi purba Chang Biao dan Pan Ping benar-benar habis, tidak lagi bisa melanjutkan. Apakah saya akan mati di sini? Pan Ping meraung ke langit. Sialan, pasti ada jalan keluar, pasti. Chang Biao telah kehilangan sikapnya sebelumnya saat dia mulai berteriak dan meraung. Tepat pada saat putus asa ini, keduanya tiba-tiba melihat tumpukan besar batu purba di sudut depan. Batu purba, gunung batu purba seperti itu, aku tidak berhalusinasi, kan? Menemukan jalan keluar dari pintu kematian, keduanya sangat gembira dan memanggil semua keberanian mereka untuk membunuh jalan mereka. Situasinya stabil sekali lagi saat mereka menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba mereka. Saya mengerti sekarang, babak ini menguji daya tahan Gu Master. Chang Biao berteriak dengan kegembiraan yang liar. Jadi seperti itu. Pan Ping juga menyadari. Keduanya sangat senang mereka tidak menyadari perubahan aneh di tubuh mereka. Saat mereka mulai menggunakan Raja Zombie Surgawi 6 lengan, lebih sering, tubuh mereka sekarang menumbuhkan beberapa bintik-bintik zombie yang tidak dapat dipulihkan. Bukit batu purba ini cukup untuk bertahan 2-3 bulan. Pan Ping menerkam bukit batu purba, menangis kegembiraan. Cepat gunakan waktu ini untuk memulihkan esensi purba. Kita tidak bisa hanya duduk diam, harus ada bukit batu purba lainnya. Saat haus, kita bisa minum darah serigala, dan saat lapar, kita bisa makan daging serigala, mungkin kita bisa melewati putaran ini jika kita bertahan seperti ini. Mata Chang Biao bersinar terang. Saudara Chang, kamu benar. Pan Ping berdiri dengan cepat, wajahnya memerah saat dia membayangkan pemandangan yang digambarkan Chang Biao. Putaran ini sangat sulit, hampir merupakan tempat kematian mutlak. Pasti ada hadiah besar untuk melewatinya. Chang Biao menahan serangan kelompok serigala, menghela nafas, saya akhirnya tahu mengapa kita bisa masuk tetapi tidak keluar dari babak ini. Jika kita bisa dengan mudah pergi, bagaimana putaran ini bisa menguji Gu Master? Sungguh disayangkan keduanya masih tidak tahu bukit batu purba ini sengaja diatur di sini oleh musuh besar mereka Fang Yuan. Tujuannya adalah membuat mereka lebih banyak menggunakan gerakan pembunuh, dan melanjutkan eksperimen. Situasinya sepenuhnya dalam kendali Fang Yuan. Bahkan jika keduanya tidak mau menggunakan gerakan pembunuh dan hanya menggunakan gerakan mereka sendiri.
Fang Yuan akan mengendalikan kelompok serigala untuk terus menyerang mereka, menciptakan serangkaian keadaan berbahaya di mana keduanya tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan pembunuh. Kekhawatiran Fang Yuan tidak perlu dalam aspek ini. Saat keduanya menggunakan gerakan pembunuh, mereka mulai secara bertahap menjadi bergantung padanya, menggunakannya semakin banyak. Dan dalam pertempuran berikutnya, mereka jarang menggunakan metode mereka sendiri. Ketika bintik-bintik zombie mereka menjadi lebih padat dan sangat mempengaruhi mereka, mereka sadar. Tapi sudah terlambat. Saya tidak menerima ini, saya tidak menerima ini, sekarat di sini. Raja Serigala, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu. Pan Ping adalah orang pertama yang mati. Sebelum dia meninggal, dia mengutuk Fang Yuan. Beberapa hari kemudian, Chang Biao juga meninggal karena kelelahan dalam pertempuran. Dia meninggal dengan keluhan, bergumam pada dirinya sendiri saat dia mendekati kematian, keluar, di mana jalan keluarnya. Dia memiliki banyak kekhawatiran, terlalu banyak hal yang tidak bisa dia lepaskan. Aliansi pembunuh serigala baru saja didirikan, skema memaksa Ma Yingjie untuk bergabung dengannya baru saja dimulai, tetapi bahkan lebih dari ini, yang membuatnya paling tidak berdamai adalah putranya sendiri, Chang Jiyu. Sejujurnya, Chang Biao adalah orang yang menyedihkan. Untuk reputasinya, dia tidak berani mengakui putra kandungnya sendiri dan hanya bisa mendengar Chang Jiyu memanggilnya, Ayah Baptis, Ayah Baptis. Meski begitu, dia tidak merasa aman dan untuk menutupinya lebih jauh, dia mengadopsi beberapa anak yatim piatu sebagai putra angkatnya. Di antara mereka adalah Chang Li. Dia telah melakukan upaya yang begitu melelahkan, merendahkan seluruh hidupnya, merencanakan begitu banyak, tetapi sekarang ketika dia menghadapi kematian, tidak ada yang membuahkan hasil. Dia tidak berdamai, penuh penyesalan dan kejengkelan, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Saya benar-benar ingin mendengarnya memanggilku ayah. Pada saat kematian ini, pikirannya yang intens meledak sebagai suara sedih dan penyesalan, berlalu dengan cahaya hidupnya. Gerakan pembunuh diaktifkan 2311 kali, meskipun dia kelelahan dalam kematian, alasan utama kematian adalah akumulasi energi zombie di tubuhnya. Fang Yuan muncul di samping mayat Chang Biao dari udara tipis. Dia sedikit tersenyum, percobaan itu telah mencapai tujuan yang diharapkan, tetapi dia menemukan masalah. Bahkan jika gerakan pembunuh digunakan setiap saat, itu tidak bisa melampaui batas waktu tertentu, tetapi sebaliknya semakin banyak digunakan, energi zombie di dalam tubuh akan terakumulasi sampai menyebabkan kematian Gu Master. Apakah itu Pan Ping atau Chang Biao, mereka berdua meninggal karena ini. Fang Yuan mengeluarkan cacing Gu dari mayat keduanya dan menyimpannya di kantong penyimpanannya. Putaran ini berada di bawah kendalinya, sehingga tidak mungkin bagi Pan dan Chang untuk meledakkan cacing Gu mereka bahkan jika mereka mau. Chang Biao memiliki satu set cacing Gu jalur angin, semuanya berkualitas sangat baik. Cacing Gu Pan Ping juga tidak biasa, tetapi dengan ruang lingkup dan modal Fang Yuan saat ini, mereka hanya dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Hanya satu-satunya pisau Gu yang memiliki nilai koleksi, membuat Fang Yuan melihatnya sejenak. Beberapa hari kemudian, di sebuah ruang kerja, Fang Yuan berpikir dengan mata tertutup sambil menggenggam jendela timur Gu. Niat bermusuhan Gu dapat memadatkan niat bermusuhan. Niat bermusuhan kuat dan sangat merambah seperti api, tetapi agak kurang fleksibel dan tidak memiliki kekuatan untuk bertahan lama. Niat tajam Gu bisa memadatkan niat tajam. Niat tajamnya sangat tajam seperti pedang dan tombak, namun dapat ditundukkan melalui takteka lunak dan sangat sulit untuk dipulihkan. Niat sembrono dapat memadatkan niat sembrono. Tidak ada yang tabu untuk niat sembrono dan dapat dengan mudah menyebar tanpa terkendali, tetapi sulit untuk dikendalikan dan dapat dengan mudah melukai Gu Master. Gu jendela timur ini, yang telah dibeli Fang Yuan dari harta karun surga kuning, mencatat warisan jalan kebijaksanaan yang cukup utuh. Dia membayar semua tabungan kecil batu esensi abadi untuk itu. Tapi itu sepadan. Fang Yuan membuat beberapa keuntungan setelah membacanya. Fang Yuan merenung, warisan ini mencatat 14 cacing Gu jalur kebijaksanaan dengan 6 yang menyentuh aspek niat, niat bermusuhan Gu, niat tajam Gu, niat sembrono Gu, mengubah niat Gu, niat dingin Gu dan niat kacau Gu. 3 yang pertama digunakan untuk memadatkan kehendak, dengan masing-masing memiliki pro dan kontra mereka sendiri.
Jalur kebijaksanaan adalah yang paling misterius di antara jalur Gu Master, sangat luas dan mendalam. Itu berasal dari Star Constellation Immortal Venerable dan telah ada dari era kuno jauh. Master Gu yang mengolahnya jumlahnya sangat sedikit, tetapi masih tetap dan diturunkan hingga hari ini, tidak pernah menurun. Lalu apa wasiat Mo Yao yang diklasifikasikan sebagai niat bermusuhan, niat tajam atau niat sembrono? Fang Yuan sedang meneliti wasiat ini untuk menjaga dan menghadapi bahaya tersembunyi yang sangat besar di benaknya. Niat bermusuhan itu ganas seperti api, niat tajam-tajam seperti tombak, niat sembrono itu flamboyan dan sulit dikendalikan, tetapi kehendak Mo Yao misterius seperti laut, tersembunyi dan tidak jelas. Dari konfrontasi yang saya lakukan dengannya, rasanya seperti saya tidak dapat menampilkan kekuatan saya, seperti meninju kapas. Fang Yuan dengan hati-hati menganalisis dan menganggap kehendak Mo Yao bukan salah satu dari daftar ini. Warisan yang dia kumpulkan ini hanyalah sudut jalan kebijaksanaan, pasti ada banyak cacing Gu jalan kebijaksanaan lainnya. Sepertinya aku masih perlu terus mengumpulkan informasi tentang jalan kebijaksanaan. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Fang Yuan tidak dapat dengan mudah menggunakan metodenya yang bertentangan dengan kehendak Mo Yao karena dia tidak terbiasa dengan jalan kebijaksanaan, dan tidak tahu kartu trufnya. Seperti kata pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, dan kamu akan pergi tanpa cedera melalui 100 pertempuran. Aku harus menanggung ini untuk saat ini, membuatnya berpikir terus-menerus dan melelahkan dirinya sendiri, sambil juga menggunakannya untuk membantu menjelajahi gedung yang sejati. Tepat saat dia berpikir, kehendak Mo Yao muncul dengan sosoknya yang tidak jelas di benak Fang Yuan. Sudah selesai, Raja Zombie Surgawi 6 lengan kali ini benar-benar disempurnakan, tidak ada lagi faktor yang tidak cocok. Mo Yao berkata dengan nada lemah dan ekspresi kelelahan, sepertinya dia telah banyak lelah dari semua pemikiran selama ini. Fang Yuan bahagia dalam hati, dan saat dia melihat gerakan pembunuh yang dimodifikasi, kebahagiaan tersembunyi ini berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan, bersambung.